Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, ditulis oleh Martin Lings alias Abu Bakar Siroj Al-Din, dibacakan oleh Abduh Syaifullah. Bagian 1. Rumah Allah. Kitab Kejadian atau Genesis menceritakan bahwa Ibrahim tidak memiliki anak dan tak ada harapan lagi untuk memilikinya. Pada suatu malam, Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. Sekarang firman-Nya, "Pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana bila engkau sanggup." Ibrahim pun menatap langit dan terdengarlah suara, "Sebanyak itulah anak keturunanmu nanti." Ketika Sarah berusia 76 tahun, sementara Ibrahim sendiri berusia 85 tahun, umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi, Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Hajar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya, "Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya." Sang malaikat juga berkata, "Berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namailah Ismail, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu." Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah dan menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Ibrahim memberinya nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Ibrahim berdoa, "Semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah." Dan Allah menjawab, "Aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkannya tahun depan." Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapih, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun, Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi. Dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkati Ismail. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adik kuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit, yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi, tetapi juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama, tetapi memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim, satu di daerahnya dan satu lagi
mungkin belum diketahui, dan mungkin kesanalah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arab, sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kanaan. Lembah itu bernama Bakkah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di sisi utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah, 64 km ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah karena lembah itu terletak di salah satu rute utama perjalanan. Jalur itu sering disebut rute minyak wangi karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arab Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu di tempat itu Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan. Sampai-sampai Hajar sangat khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir. Sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun, ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya, ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam kitab Kejadian diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah, Hajar? Jangan takut, Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit dan angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu. Dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Dan Tuhan membukakan matanya, dan Hajar menyaksikan mata air yang sangat menakjubkan. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Kitab Kejadian diwahyukan kepada Ishak dan keturunannya, yang tidak lain dari garis keturunan Ibrahim. Tentang Ismail, kitab itu menuturkan, "Dan Allah bersama sang bayi, dan ia tumbuh serta tinggal di dalam hutan belantara dan menjadi seorang pemburu atau pemenah." Setelah itu, nama Ismail hampir tak pernah disebutkan, kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak bersama-sama mengebumikan ayah mereka di Hebron. Lalu beberapa tahun kemudian, Esau menikahi sepupunya, anak Ismail. Namun, ada suatu pujian tak langsung kepada Ismail dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan betapa indahnya tempat ibadah mereka, suatu rahmat Allah. Juga ketika bercerita tentang keajaiban Zam-Zam yang membuat mereka senang melintasi perkampungan itu, segala rahmat Allah bagi pemimpinnya yang kekuatan jiwanya menjadi jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah dengan aman. Ketika Hajar dan Ismail sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi, dan beliau mengunjungi putranya di Tanah Suci tempat Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas, di dekat sumur Zam-Zam, tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah. Kubus, sesuai dengan bentuknya, memiliki 4 sudut yang menunjukkan 4 arah mata angin. Namun, sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang menurut riwayat dibawa Jibril kepada Ibrahim dari suatu tempat di dekat Abu Qubais. Ketika turun dari surga, batu ini lebih putih ketimbang susu, tetapi dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam.
Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah atau Mekkah, seperti kemudian ia disebut. Aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud serta ruku, dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan. Lalu Ibrahim menjadikannya bagian ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Ibrahim berdoa di Kanaan, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tetumbuhan di dekat rumah-Mu yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Bagian 2. Kehilangan besar. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umroh. Ritus-ritus haji dan umroh dilakukan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun, dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak, sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka berpencar ke daerah-daerah lain, membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian, terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya, jamaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Kaum penyembah berhala itu mengklaim berhala sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan. Akibatnya, pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan menjadi begitu jauh dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal. Hingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian. Namun, ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam, bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Adalah orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju karena istri kedua Ismail berasal dari Jurhum. Namun, kaum Jurhum kemudian mulai melakukan kesewenang-wenangan sehingga akhirnya mereka diusir. Sebelum pergi, mereka sempat menimbun sumur Zam-Zam. Tak diragukan, mereka melakukan itu sebagai balas dendam. Namun, selain itu, mereka juga berharap akan kembali dan memperkaya diri dari timbunan itu, karena mereka telah menguburkan di dalamnya berbagai harta benda hasil sumbangan jamaah haji yang terkumpul di Ka'bah selama bertahun-tahun.
posisi jumhur sebagai penguasa suci Mekah diambil alih oleh Khuza'ah, suatu suku Arab keturunan Ismail yang telah bermigrasi ke Yaman dan kemudian kembali ke utara. Namun, Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumber air yang telah dianugerahkan kepada leluhurnya itu. Sejak pemerintahan mereka, sumur-sumur lain telah digali di seluruh Mekah. Karunia Allah dirasa tak lagi diperlukan, dan sumur suci setengah dilupakan. Khuza'ah kemudian mengulangi kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka dalam perjalanan pulangnya dari Suriah meminta kaum Moabit untuk memberikan satu berhala mereka. Mereka memberinya Hubal yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah, dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Bagian 3. Quraisy Lembah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Khuza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri, suatu yang tidak lazim pada bangsa Arab pada masa itu. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan, ditetapkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Zuhrah saudaranya, Taim pamannya, Makhzum anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy Lembah. Sementara sanak Qusay yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah dan daerah luar kota, dan dikenal sebagai Quraisy Pinggiran. Qusay memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba, sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jamaah haji yang tak mampu. Selama ini, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Qusay menyuruh mereka membangun rumah setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya, yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis. Namun, benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Qusay adalah bahwa pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua. Dari 4 putra Qusay, orang yang demikian adalah Abdu Manaf, yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Namun, Qusay lebih memilih putra pertamanya, Abdu Aldar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibanding yang lain. Menjelang meninggalnya, Qusay berpesan kepadanya, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberikannya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberikannya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu." Qusay mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdu Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Namun pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdu Manaf, Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdu Aldar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhrah dan Taim, serta seluruh anak cucu Qusay selain dari anak pertamanya. Keturunan Makhzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdu Aldar. Kaum wanita dari Bani Abdu Manaf
kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya dikenal sebagai kelompok harum atau Al-Muthayyibun. Para pengikut Abdul Al-Dar juga mengangkat sumpah membentuk satu kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok sekutu atau Al-Ahlaf. Peperangan benar-benar dilarang tidak hanya di Ka'bah, tetapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa kilometer. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaah haji. Keturunan Abdul Al-Dar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain, dan tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hashim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jamaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hashim mengumumkan di rumah majelis, "Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua." Hashim sangat dihormati, baik di dalam maupun di luar negeri. Dialah yang membangun 2 rute perjalanan kafilah besar dari Mekah. Kafilah pada musim dingin ke Yaman dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab. Dan di antara 2 musim itu, ke Palestina dan Suriah, yang pada masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kedua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak wangi kuno, dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis di Yastrib, 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah. Dulu, oasis tersebut dikuasai kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai suku bangsa Arab dari Arab Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan berlimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agama mereka sendiri. Seperti masyarakat Arab Yastrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Qailah, merujuk ke nama salah satu leluhur mereka. Namun, mereka sekarang terbagi ke dalam 2 suku, yang disebut Aus dan Khosroj, merujuk kedua putra Qailah. Salah seorang wanita Khosroj yang sangat berpengaruh adalah Salma, putri Amr dari suku Najjar. Hashim melamar untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yastrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hashim tidak melarang agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli. Sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah. Selain itu, ia sering pergi bolak-balik ke Suriah sehingga dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Namun, Hashim tidak hidup lama. Pada suatu perjalanan, ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana ia meninggal dunia. Hashim memiliki 2 saudara kandung, Abdul Al-Syams dan Muttalib, dan saudara tiri Naufal. Abdul Al-Syams sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan di Yaman, dan belakangan juga di Suriah. Sementara Naufal sibuk dengan perdagangannya di Irak, sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu, dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lain juga, Muttalib saudara Hashim yang lebih muda ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jemaah haji dan memungut pajak untuk memberi makan mereka. Dan kini
Ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hashim memiliki 3 orang putra dari beberapa istrinya selain Salma. Namun konon, tak seorang pun dari anak-anak ini, yang berarti tak seorang pun dari anaknya sendiri, yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekah oleh para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya Muthalib pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu, Muthalib memohon kepada Salma agar mempercayakan pengasuhan kemenakannya itu kepadanya. Salma tidak ingin melepas putranya, dan pemuda itu pun menolak untuk meninggalkan ibunya. Namun, Muthalib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka berdua bahwa berbagai kelebihan yang ditawarkan Yathrib tak ada artinya dibandingkan Mekah. Sebagai penjaga rumah suci, pusat agung kegiatan haji dari seluruh jazirah Arab, Quraisy menduduki derajat tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab. Dan suatu hari nanti, Syaibah memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraisy. Namun untuk itu, pertama-tama ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan dipimpinnya. Tak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik kepada argumen-argumen Muthalib, dan jika putranya pergi ke Mekah, akan mudah baginya untuk mengunjungi anaknya itu, dan begitu pula sebaliknya. Maka ia pun mengizinkan putranya pergi. Muthalib membawa kemenakannya di punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang ditemuinya di jalan menyapa pemuda asing yang dibawanya itu dengan Abdu al-Muthalib, yang berarti budak Muthalib. "Bersukarialah kalian," jawab Muthalib. "Ia tak lain adalah putra saudaraku Hashim." Mendengar jawaban itu, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Berita itu pun tersebar ke seantero kota dan menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdu al-Muthalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdu al-Muthalib terlibat perselisihan tentang tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya Naufal. Namun, dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang ia bawa dari Yathrib, Abdu al-Muthalib berhasil mendapatkan hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan-harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun, ketika Muthalib telah meninggal dunia, tak seorang pun menyoal kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makan dan minum bagi jemaah haji. Bahkan disebut-sebut bahwa Abdu al-Muthalib berhasil mengungguli ayah maupun pamannya dalam menunaikan tugas ini. Bagian 4. Menemukan kembali sesuatu yang hilang. Di sebelah barat laut Ka'bah, terdapat suatu daerah sempit yang dikelilingi tembok-tembok pendek berbentuk setengah lingkaran. Kedua ujung tembok itu berhenti di sudut sebelah utara dan barat rumah suci, menyisakan lorong sempit untuk lalu lintas para jemaah haji. Tetapi kebanyakan jamaah haji memperlebar lingkaran mereka di sini dan memasukkan daerah sempit tersebut dalam tawaf mereka, melintasi jalur di luar tembok pendek itu. Ruang yang dibatasi tembok itu disebut Hijr Ismail, karena bekas ibu jari kaki Ismail dan Hajar berada di dekat batu yang melapisi ruang itu. Abdu al-Muthalib sangat suka berada di dekat Ka'bah. Seringkali ia menghampar tikar untuk berbaring di dalam hijir tersebut. Pada suatu malam, ketika sedang tidur di situ, ada sosok bayangan menghampirinya dan berkata, "Galilah sumber air yang manis." "Apa itu?" ia bertanya. Tetapi
sosok itu segera lenyap. Ia penasaran dan hatinya tidak tenang saat terbangun. Maka pada malam berikutnya, ia tidur kembali di sana. Dan sosok bayangan itu kembali datang dan berkata, "Galilah keberuntungan." Tetapi pertanyaannya kembali tidak mendapatkan jawaban. Pada malam ketiga, ia diperintahkan, "Galilah timbunan harta karun." Seperti biasanya, bayangan itu segera menghilang. Baru pada malam keempat, perintah itu berubah menjadi, "Galilah Zam-Zam." Kali ini ketika ia bertanya, "Apakah Zam-Zam itu?" Sosok itu menjawab, "Galilah ia, maka engkau tak akan pernah menyesal, karena ia adalah pusaka yang amat kaya dari nenek moyangmu yang paling luhur. Ia tak akan pernah kering, tidak juga berkurang dalam memenuhi kebutuhan semua jamaah haji." Kemudian sosok itu memerintahkan untuk mencari suatu tempat yang lembab, penuh darah, penuh kotoran, tempat semut-semut bersarang, dan burung gagak mematuk-matuknya. Akhirnya ia disuruh berdoa demi air jernih yang melimpah dan akan memberi minum seluruh tamu Tuhan melalui hajinya. Ketika fajar menyingsing, Abdul Al-Muthalib bangun dan meninggalkan Hijr di sebelah utara rumah suci yang disebut sudut Iraki. Kemudian ia berjalan sepanjang dinding sebelah timur laut yang berujung di pintu Ka'bah. Beberapa langkah di depannya, ia berhenti dan dengan takzim mencium Hajar Aswad. Dari situ, ia mulai tawaf, kembali berjalan menuju sudut Iraki, melintasi Hijr, menuju sudut sebelah barat, yaitu sudut Suriah, dan kemudian menuju sudut Yaman yang mengarah ke selatan. Para keturunan Ibrahim dari garis Ismail dan Ishak bergerak mengelilingi Ka'bah melawan arah sinar matahari. Ketika berjalan dari sudut Yamani menuju Hajar Aswad, Abdul Al-Muthalib dapat melihat lembah gelap Abu Kubais dan di seberangnya perbukitan timur yang tampak dipancari cahaya kemuning. 7 kali ia berkeliling dan setiap kali pula cahayanya bertambah terang karena fajar telah menyingsing di Arab dan malam pun berakhir. Setelah tawaf, ia meninggalkan Hajar Aswad menuju pintu Ka'bah sambil menggenggam cincin logam yang tergantung di kunci, lalu memanjatkan doa yang telah diajarkan. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap dan seekor burung hinggap di atas pasir di belakangnya. Kemudian burung lain pun hinggap. Setelah berdoa, ia menoleh dan melihat burung-burung itu bergerak menuju 2 bongkah batu besar berbentuk patung yang terletak kira-kira 100 yard di depan pintu. 2 batu itu dianggap berhala, dan di antara kedua batu itulah kaum Quraisy biasanya menyembelih kurban. Abdul Al-Muthalib benar-benar tahu, seperti juga kedua burung gagak tersebut, bahwa tempat berpasir itu selalu basah oleh darah. Di situ juga ada kotoran, dan di atasnya kini terlihat sebuah sarang semut. Ia pulang ke rumahnya dan mengambil 2 pangkur. Satu dibawa anaknya, Haris, yang diajak ke tempat di mana ia harus segera menggali. Suara gedebuk alat di atas pasir dan pemandangan yang aneh di tempat terbuka yang dapat dilihat dari segala penjuru itu segera mengundang perhatian orang, sehingga mereka berduyun-duyun mengerumuni Abdul Al-Muthalib. Kendati pun mereka semua menaruh hormat terhadap Abdul Al-Muthalib, tak lama kemudian ia diprotes karena telah melakukan pelanggaran dengan menggali tanah yang disucikan di antara kedua berhala mereka, dan penggalian itu harus segera dihentikan. Abdul Al-Muthalib bersikeras tidak akan berhenti dan menyuruh Haris agar tetap mendampinginya dan memperhatikan agar tak seorang pun menghalangi penggalian tersebut. Maka suasana menjadi sangat tegang, dan akibatnya bisa jadi akan sangat tidak menyenangkan. Tetapi kedua keturunan Hashim itu telah bertekad dan sepakat untuk terus menggali, sementara para penonton menyaksikan dengan penuh keheranan. Berhala-berhala itu, Isaf dan Na'ilah,
berkedudukan tinggi di Mekah. Bahkan, menurut beberapa orang, keduanya adalah bapak ibu kaum Jurhum yang berubah menjadi batu dan mengotori Ka'bah. Abdul Al-Muthalib terus menggali tanpa henti, dan ketika sebagian orang bergegas hendak meninggalkan rumah suci itu, tiba-tiba ia memukul sebuah dinding peti batu, dan seketika ia berteriak memanjatkan syukur kepada Tuhan. Massa pun kembali membeludak, dan ketika ia mulai mengangkat harta karun peninggalan Jurhum yang dipendam di situ, setiap orang mengaku berhak untuk mendapatkan bagian. Abdul Al-Muthalib setuju bahwa undian mesti dilakukan untuk beberapa alternatif. Disimpan di rumah suci, dimiliki Muthalib sendiri, atau dibagi di kalangan suku. Itulah cara yang dikenal saat itu untuk memutuskan sesuatu yang mengandung keraguan-raguan, dan itu dilakukan dengan melepaskan anak panah di dalam Ka'bah di depan berhala Mu'abbid Hubal. Dalam hal ini, hasilnya adalah sebagian harta karun disimpan di Ka'bah, sebagian diberikan ke Abdul Al-Muthalib, sementara tidak sedikit pun yang diberikan kepada kaum Quraisy. Sejak itu juga disepakati bahwa Bani Hashim yang bertanggung jawab terhadap Zamzam sendiri untuk dipergunakan sebagai penyedia kebutuhan air jamaah haji. Bagian 5. Nazar mengorbankan anak laki-laki. Abdul Al-Muthalib disegani oleh kaum Quraisy atas kedermawanan, kemampuan, dan kebijaksanaannya. Ia juga berwajah tampan dengan penampilan yang berwibawa. Kekayaannya menjadi salah satu pendukung semua keberuntungannya. Dan kini ditambah lagi oleh kehormatan sebagai orang yang berhak merestorasi Zamzam. Ia sangat bersyukur segala yang Allah berikan kepadanya. Namun, jiwanya masih belum tenang ketika membayangkan suatu saat nanti ia harus berhenti menggali sumur Zamzam. Selama ini segalanya berjalan baik-baik saja, alhamdulillah. Namun, baru kali ini ia merasa sangat miskin karena hanya memiliki seorang anak laki-laki. Sepupunya Umayyah misalnya, kepala suku Abdul Al-Syam, dikaruniai banyak anak laki-laki. Dan bila yang menggali adalah Mughirah, kepala suku Makhzum, maka anak-anaknya dapat menjadi pasukan pendukung yang besar dan kuat. Tetapi ia sendiri, meskipun memiliki banyak istri, hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang akan meneruskannya. Sebenarnya, ia telah pasrah atas kenyataan ini. Namun Tuhan telah memberinya Zamzam, juga meningkatkan derajatnya dalam hal-hal lain. Maka dengan berbesar hati, ia memohon kepada Tuhan agar dikaruniai beberapa anak laki-laki lagi. Dan sebagai tambahan doanya, ia bernazar, bila dikaruniai 10 anak laki-laki yang tumbuh hingga dewasa, ia akan mengorbankan 1 orang di antaranya bagi Tuhan di Ka'bah. Doanya dikabulkan. Selang beberapa tahun, lahirlah 9 anak laki-laki. Ketika dulu ia berdoa dan mengucapkan nazarnya, hal itu tampaknya sesuatu yang mustahil bakal terjadi. Namun, ketika menjadi kenyataan, semua putranya telah tumbuh dewasa, kecuali sang bungsu, Abdullah. Maka nazar itu menghantui dirinya. Ia sangat bangga dengan semua putranya, kendati tak dapat dimungkiri bahwa si bungsu Abdullah adalah anak yang paling ia sayangi. Mungkin Allah lebih menyayangi anak ini yang dia karuniai dengan ketampanan, dan barangkali Allah akan memilihnya untuk dikorbankan. Bagaimanapun juga, Abdul Al-Muthalib adalah orang yang selalu menepati janji dan tidak pernah terbetik untuk mengingkarinya. Ia juga orang yang sangat adil dan penuh rasa tanggung jawab, yang berarti ia harus menjalankan nazarnya itu. Ia sangat berat menentukan siapa di antara putra-putranya yang akan dikorbankan. Maka tak lama setelah Abdullah menginjak dewasa, ia mengumpulkan seluruh putranya. Ia menyampaikan perjanjiannya dengan Tuhan dan meminta mereka
mendukung pelaksanaan nazarnya. Mereka tak punya pilihan lain kecuali setuju. Janji ayahnya adalah janji mereka juga. Lalu mereka bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Ia menyuruh mereka membuat nama atau tanda pada anak panah masing-masing. Sementara itu, ia mengundang pengundi panah resmi Quraisy untuk hadir di Ka'bah. Kemudian, ia menyuruh semua putranya untuk memasuki rumah suci itu. Ia pun menyampaikan keperluannya kepada pengundi panah itu berkenan dengan nazarnya. Setiap anak menyerahkan anak panahnya, dan Abdul Al-Muthalib berdiri menjadi saksi di sebelah Hubal, mengeluarkan sebilah pisau dengan menyebut nama Allah. Kumpulan anak panah itu diundi, dan anak panah Abdullah yang keluar. Ayahnya pun menggandengnya sambil menggenggam pisau besar tadi. Ia menuntun putranya ke pintu, langsung menuju ke tempat pengorbanan, seolah-olah tak mau berpikir panjang lagi. Abdul Al-Muthalib tidak memperhitungkan istri-istrinya, khususnya ibu Abdullah, Fatimah. Istri-istrinya yang lain berasal dari suku-suku luar dan hampir tidak memiliki pengaruh di Mekah. Namun, Fatimah adalah wanita Quraisy dari Bani Makhzum yang kuat, dan dari pihak ibu, ia keturunan Abdu, salah satu putra Qusay. Seluruh keluarganya saling berdekatan, selalu berjaga dan siap sedia membantunya jika diperlukan. 3 dari 10 anak itu adalah putranya, Zubair, Abu Thalib, dan Abdullah. Ia juga ibu dari 5 orang anak perempuan Abdul Al-Muthalib yang sangat menyayangi saudara laki-laki mereka. Para wanita itu tidak tinggal diam, dan para istri yang lain pun tanpa ragu-ragu mendukung Fatimah yang sebelumnya sangat khawatir menyaksikan ke-10 anak mereka yang sama-sama mempunyai kemungkinan untuk dikorbankan. Beberapa saat setelah pengundian dilakukan, orang telah berkumpul di halaman Ka'bah. Ketika Abdul Al-Muthalib dan Abdullah muncul di ambang pintu dengan muka pucat pasi, terdengar riuh bisikan-bisikan keras dari kaum Makhzum setelah menyadari bahwa anak saudara perempuan mereka akan dikorbankan. Untuk apa pisau itu? Tanya seseorang di antara mereka. Meskipun mereka telah tahu jawabannya. Abdul Al-Muthalib mulai menjelaskan nazarnya, namun segera dipotong oleh Mughiroh, kepala suku Makhzum. Jangan korbankan dia. Kita akan mencari gantinya, walau penggantinya adalah seluruh kekayaan Makhzum. Pada saat itu, saudara-saudara Abdullah sudah keluar dari Ka'bah. Tadinya tak seorang pun dari mereka yang angkat bicara. Namun kini mereka memohon kepada ayahnya agar Abdullah dibiarkan hidup dan diganti dengan persembahan yang lain. Tak seorang pun dari orang-orang yang hadir saat itu yang berbeda pendapat. Dan Abdul Al-Muthalib terus dipujuk agar membiarkan anaknya itu hidup. Tapi ia masih ragu. Akhirnya, ia setuju untuk mengonsultasikan masalah ini kepada seorang wanita bijak di Yastrib yang dapat memberikan saran apakah persembahan lain dapat menggantikan putranya dan dalam bentuk apa. Bersama Abdullah dan 1 atau 2 putra yang lainnya, Abdul Al-Muthalib pergi ke negeri kelahirannya itu dan hanya mendapat kabar bahwa wanita bijak itu sudah pergi ke Khaybar, pusat pemukiman Yahudi yang kaya raya, suatu daerah subur kira-kira 160 km sebelah utara Yastrib. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berhasil bertemu dengan wanita itu dan menceritakan maksud kedatangan mereka, wanita bijak itu berjanji akan mengonsultasikannya dengan roh-roh keluarganya dan meminta mereka menemuinya lagi keesokan harinya. Abdul Al-Muthalib berdoa kepada Allah, dan keesokan harinya wanita itu berkata, "Telah datang petunjuk kepadaku. Binatang apa yang kalian pelihara?" Mereka menjawab bahwa ada 10 ekor unta. "Kembalilah ke kotamu," pesannya, "dan tempatkanlah anak laki-lakimu dan 10 ekor unta itu berdampingan. Lalu undilah mereka. Jika anak panah terjatuh di depan anak lelakimu, tambahkan 10 unta lagi dan undi kembali. Begitu seterusnya hingga Tuhan menerima unta-unta itu dan anak panahnya jatuh ke arah mereka.
dan korbankanlah unta-unta itu, sementara biarkanlah anakmu hidup." Mereka kembali ke Mekah segera, dan dengan hikmat membawa Abdullah dan 10 unta ke halaman Ka'bah. Abdul Al-Muthalib masuk ke dalam rumah suci itu dan berdiri di samping Hubal sambil memohon agar Tuhan menerima persembahannya. Pengundian pun dilakukan dan anak panah terjatuh di depan Abdullah. Maka 10 ekor unta lagi ditambahkan dan pengundian kembali dilakukan. Namun sekali lagi anak panah terjatuh di depan Abdullah. Begitu seterusnya, 10 demi 10 ekor unta ditambahkan hingga mencapai 100 ekor unta. Baru dalam jumlah itulah anak panah jatuh di depan unta-unta itu. Kendati demikian, Abdul Al-Muthalib adalah seorang yang sangat berhati-hati. Baginya, 10 anak panah belum cukup membuktikan untuk mengambil keputusan penting. Karena itu, ia meminta mereka mengulang pengundian hingga 3 kali pelepasan anak panah. Dan ternyata anak panah tetap terjatuh di depan unta-unta itu. Hal ini meyakinkan Abdul Al-Muthalib bahwa Tuhan telah menerima penebusannya, dan unta-unta itu pun disembelih sebagai kurban.